Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, saya turunkan dulu Bang ya. Turunkan dulu. Yang Kristen, teman-teman yang Kristen, seperti biasa ya, teman-teman, sahabat-sahabatku yang Kristen, maaf beribu maaf yang sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada teman-teman sahabat-sahabatku Kristen. Untuk sekarang ini, teman-teman Kristen, bagaimana cara mendukung Iris TV? Cukup klik layar like saja, tap layar, kemudian bagikan, seperti itu ya, teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Yang muslim pasrahkan saja kepada saya teman-teman ya. Ya, bagaimana ini sudah terjawab ya. Menurut surat Al-An'am ayat 101, dia pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri. Sudah? Sebab Allah tidak punya anak karena apa Bang? Halo? Meninggal. Oke, silakanlah kalian bertanya kepada saya tentang apa. Soalnya kalian kalau ditanya ini pasti langsung meninggal di tempat. Silakan. Tuh, Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qurannya. Silakan kalian bertanya balik aja. Soalnya kalau ditanya, kalian tidak akan menggunakan Quran sebagai dalil. Ayo. Maaf Bang Edis, saya ini masih awam Bang Edis. Masih awam. Oke. Oke, kita bantu yang muslim yang lain ya. Kita bantu muslim yang lain. Ini ada muslim nih, silakan. Bertanya boleh silakan. Pokoknya seperti saya bilang tadi, muslim aku bertanya, Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qurannya. Silakan. Enggak, itu begini di sebentar, saya kan sudah bilang kalau Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qurannya. Makanya sekarang muslim aja yang bertanya kepada saya. Iya, begitu, karena Quran bagi kalian sudah tidak ada gunanya lagi. Silakan. Aku sependapat denganmu. Kalau seandainya Kristen bertanya, mustahil buat muslim menjawab. Kenapa? Karena kan pengikut orang kurang waras itu biasanya kan kurang sinting dia. Jadi apapun yang kita jelaskan. Silakan Ali Usman 92, silakan. Apa mau tanya? Aku nanya Bang. Silakan. Yesus itu kan bisa menyembuhkan orang kan, bisa menghidupkan orang mati kan? Nah, abang kenal Paus Fransiskus kan? Itu kan orang terkenal di Kristen, orang nomor 1 kan? Katolik maksudnya. Paus Fransiskus. Iya. Yang baru datang ke Indonesia, yang baru datang ke Indonesia kemarin. Nggak bisa menyembuhkan dia dari Tuhan Bang. Gimana Bang? Kan Paus Fransiskus itu kan orang nomor 1 di Katolik kan, ajaran Kristen. Nah, pertanyaan saya, kenapa tidak bisa Yesus menyembuhkan Paus Fransiskus dari kelumpuhan Bang? Sedangkan saya sering lihat pendeta itu bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang lumpuh. Kenapa Paus nggak bisa sembuh? Kenapa Paus nggak bisa sembuh? Benar apa enggak Bang? Kenapa Paus Fransiskus nggak bisa pakai kursi roda? Ya. Harusnya kan dia orang nomor 1 itu kan, orangnya agama paling kuat di Kristen, di Katolik. Harusnya itu dia sembuh. Kenapa yang lain bisa sembuh, dia kenapa nggak bisa? Baik, kalau seperti itu saya belum bisa menjawab apa-apa ya, karena apa? Pertama saya tidak tahu Paus Fransiskus itu apakah dia sakit atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Apakah Paus Fransiskus pernah dia lumpuh? Lumpuh gimana? Lumpuh kok bisa jalan ke sana kemari? Dia pakai kursi roda loh. Kemarin datang pakai kursi roda dia. Itu namanya bukan lumpuh. Kamu nih bagaimana? Dia lumpuh. Dia bisa berjalan. Iya, makanya aku bilang kenapa pendeta-pendeta bisa menyembuhkan orang buta, orang lumpuh kan, yang dengan nama Bapa, dengan nama Yesus kan gitu biasa kan, sembuh. Kayak dia tidak lumpuh. Kalau lumpuh itu artinya tidak bisa jalan. Dia bisa jalan, Ali Usman. Jadi kamu salah alamat. Silakan pertanyaan selanjutnya. Nah, coba jawab dulu Bang. Saya tadi sudah katakan dia tidak lumpuh. Kalau lumpuh artinya tidak bisa jalan. Silakan. Abang sharingnya nanti di YouTube ya, atau di Google. Hanya itu pertanyaanmu? Halo? Oke, silakan Adi Setiawan. Anda Muslim? Saya ingin bertanya. Iya, Muslim. Boleh, silakan Muslim.
Mau bertanya, mau ditanya, atau mau sesuai tema silakan. Mau bertanya. Silakan. Yang menciptakan manusia itu siapa? Yang menciptakan manusia, manusia pertama maksudnya atau kita ini? Iya semua. Semua. Sebentar, kita ini nggak diciptakan lagi Pak, kita ini dilahirkan Pak. Ya. Kamu itu dilahirkan dari orang tuamu melakukan hubungan seksual, kemudian kamu lahir. Maksud kamu Tuhan tiap hari nyiptain, ini hari nyiptain, besok nyiptain gitu? Ada aja kamu Andi. Yang diciptakan itu manusia pertama, kemudian manusia berikutnya itu dilahirkan seperti itu. Terus yang punya kuasa mencabut nyawa manusia itu siapa? Yang punya kuasa mencabut nyawa manusia? Ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti kita sifatnya itu dogmatis. Kalau Muslim sama Kristen itu gini Bang, saya kasih biar kita nggak debat kusir gini. Kalau Islam sama Kristen, sampingkan dulu sebentar. Gini Andi, gini. Begini Andi. Jangan muter-muter Bang Edi, sebutkan sebentar. Itu aja. Sebentar. Oke. Kalau kita diskusi lintas iman, bahaslah hal-hal yang bersifat diskusi lintas iman. Kalau kita mau bahas hal yang dogmatis, nanti ujung-ujungnya debat kusir. Gitu loh. Karena debat kusir itu seperti apa? Debat kusir itu memperdebatkan hal-hal yang bersifat dogmatis. Makanya yang kita diskusikan itu hal-hal yang bersifat akademis, ilmiah, bisa kita buktikan, bisa kita tentukan yang mana yang benar. Kalau nyabut nyawa nanti kamu bilang, oh Tuhan saya, nanti anak SD debatnya, Tuhan saya yang bisa mencabut nyawa, bukan Tuhanmu, bukan Tuhan saya. Ngapain debat kayak begitu? Mending kamu debat sama anak SD, jangan debat sama saya kalau kayak gitu. Silakan angkat isu yang sifatnya itu ilmiah dan bisa kita buktikan. Silakan. Gini aja, kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, saya tanya yang lain gitu. Silahkan angkat isu-isu yang bersifat ilmiah dan akademis dalam perbandingan Islam dan Kristen. Jangan hal-hal yang sifatnya dogmatis. Yuk. Oke, ya saya bertanya sekarang. Kalau memangnya Tuhan itu ada berapa? Kalau ini Tuhan. Contoh ya. Gini, contoh hal yang bersifat ilmiah dan akademis ini. Muhammad, secara logika saja. Kita bandingkan Muhammad dan Paulus nih. Muhammad menikahi anak di bawah umur, Paulus tidak pernah. Nah sekarang kita kan langsung kejang-kejang kan. Jangan bahas hal-hal sifatnya dogmatis, nanti susah. Nanti kamu bahas, oh monggo Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Nanti kita debat kusir. Jangan debat kusir, jangan bahas-bahas yang sifatnya cukup diimani. Contoh nih, Muhammad naik ke surga, ketemu Isa, terus pintu langit dibukakan. Itu hal-hal yang sifatnya dogmatis, nggak bisa dibuktikan. Saya nggak percaya itu, kamu juga nggak percaya. Ketika saya katakan Paulus naik ke surga juga kamu nggak percaya. Jangan ngomong sendiri. Ayo kita bahas hal-hal yang sifatnya tidak dogmatis tapi ilmiah. Kalau kamu mau bahas-bahas yang dogmatis, kamu jangan di sini, cari channel-channel kucluk. Yang ditanyakan Tuhan ada berapa? Apa? Yang kucluk itu apa? Yang kucluk itu begini loh. Contohnya begini. Yang kucluk itu begini. Dengarkan. Nanti di surga saya diberikan bidadari. Buktikannya gimana? Buktikannya gimana coba? Itu hal-hal yang bersifat dogma. Jangan debatin hal-hal yang bersifat dogma. Sudah saya bilang. Ayo kita debat yang ranahnya ilmiah. Contoh, saya kasih contoh yang ilmiah kayak mana? Nih. Muhammad menikahi anak di bawah umur. Itu ilmiah, akademis. Terjadi di bumi, kejadian. Nah, sekarang sebentar. Cindy, pelan-pelan, kau jangan emosi, jangan marah-marah. Tenang, ini ujian, tenang, ini ujian ya. Gini, dengarkan. Paulus tidak pernah melakukan hal-hal yang bersifat contoh bisa dikatakan melanggar norma. Contoh, apakah Paulus pernah bersetubuh dengan anak di bawah umur? Tidak pernah. Apakah Muhammad bersetubuh dengan anak 9 tahun? Iya. Nah sekarang saya tanya, akhlak mana yang lebih bagus? Itu kan ilmiah ya. Itu diskusi ilmiah. Jangan kau bahas hal-hal yang sifatnya dogmatis. Gimana sih kamu? Tapi dulu, kalau Nabi Muhammad menggauli umur 9 tahun, tolong jelaskan dalilnya di dalam hadis. Jelaskan.
Iya di dalam hadis. Di dalam hadis saya pun boleh berbicara seperti Edis kawin dengan umur 2 tahun. Boleh bicara, tapi mana buktinya? Jadi kamu nggak percaya dengan hadis lagi? Aduh, buktikan mana Tuh, hadis ayat kan? berapa? Berarti kamu nggak percaya hadis? Bukan nggak percaya ayat berapa? Hadis di mana? Nggak percaya hadis, saudara. Sangat-sangat sulit ini, saudara. Edis, coba saya ini mau bertanya sama Edis. Amir Khan, sebentar. Amir Khan Muslim, Pak? 1000%. Oke, Muslim. Betul nggak Pak Usman, Pak Amir Khan, bahwasanya Muhammad menikahi anak di bawah umur, yaitu Aisyah, ketika berumur 6 atau 7 tahun dan menggaulinya umur 9 tahun? Itu sudah dijelaskan dalam Betul hadis. atau tidak? Betul, tapi saya Betul. Tuh denger itu Cindy, betul. Nah, sekarang Paulus ya tidak pernah melakukan hal yang begitu. Akhlak mana yang lebih mulia? akhlak Nabi Muhammad kan. Oke. Berarti menurut kamu kalau ada orang tua berumur 50 tahun lebih menggauli anak umur 9 tahun itu mulia? Yang penting nikah, itu perintah Allah. Itu mulia, ya kayak gitu mulia. Apa maksudnya Allah itu? Coba lagi nih, kalau kita tes itu mulia atau enggak? Gini. Dengarkan dulu. Sebentar. Kita tes dulu itu mulia atau enggak? Soalnya kau kan udah ada gila-gila mau dengerin. Kita tes dulu. Kita tes dulu pelan-pelan gini. Kalau kamu umur 55 tahun, kamu menikahi bocah umur 9 tahun, terus kamu gauli. Kamu dijemput polisi enggak? Seharusnya kamu kan tanya. Kalau kamu umur 54 tahun, terus kamu menggauli istrimu yang umur 9 tahun, kamu ditangkap polisi nggak? Apakah saya diperintah sama Allah atau saya Kita bahas ahlak, bahas moral, punya moral nggak orang kayak begitu? Coba kamu bertanya. Menjelaskan semua Tuh ini. kan, makanya pakai logikamu, akal sehatmu. Jujur itu berat, saudara. Saya tahu bahwa jujur itu berat, saudara. Sungguh jujur itu berat, saudara. Coba siapa di sini Muslim? Siapa di sini Muslim? Sebentar, Amir Khan. Siapa di sini Muslim yang dia berani melakukan hal seperti itu? Saya mau menjelaskan sama kamu. Jadi berarti ilmumu di teori saja. Berarti kamu tidak melakukan sunnah Rasul. Sungguh kamu orang-orang munafik. Kenapa kamu tidak menggauli anak umur 9 tahun seperti Muhammad? Kenapa? Jawab kenapa? Makanya saya dengarkan, saya ingin menjelaskan kepada kamu kenapa ada perintah Allah itu untuk menikahi Siti itu yang mana ayatnya di dalam Quran? Muhammad disuruh menggauli anak umur 9 tahun mana? menikahi. Iya, menggauli istrinya yang berumur 9 tahun. Berarti dia nikah sama anak kecil. Makanya saya tanya, di mana dalilnya wahai Muhammad nikahilah anak kecil mana? Itu kenapa? Untuk menyerap hadis-hadis Nabi, sabda-sabda Nabi. Oke, saya tunjukkan sabda Nabi ya. Oke, nggak apa-apa. Saya turuti maumu. Saya besarin layar saya nih. Nih, apa kata Aisyah nih? Nih. Iya. Wah, ada perkataan Aisyah, jangan salah. Nih. Saya mau bertanya Tuh, di dalam kamu bilang katanya supaya banyak dia menghafal hadis kan? Tuh, hadis Bukhari 4414. Aisyah tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali sigap menuruti keinginannya Muhammad. Betul tidak? Ya, Tunggu, ini tulisan apa? Tolong jelaskan di Bukhari di mana? Bukhari 4414. Jangan asumsi, Dedis. Bukhari 4414 dibilang kok. Orang bertanya lain macam-macam. Bukhari 4414. Muter-muter kau. Muter-muter. Kalau mau cari koin jangan kayak gitu, bodoh. 4414 kok cari koin gimana sih, itu hadisnya ada. Kalau memang benar. Oke, buka, silakan buka. kamu nanti silakan kamu nanya tentang Al-Quran. Tuh kan. Kesurupan kejang-kejang kan, kejang-kejang kesurupan kan. Kejang. Sedangkan kita tanya Tuhan kamu nggak ada kemana-mana. Kan bodoh kau. Silakan muslim yang lain, silakan dibantu. Betul tidak bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak lain kecuali menuruti keinginannya Muhammad? Pertanyaan Andi jawab dulu. Tuh kan, Jangan berat kan? kemana-mana. Berat ini saudara. Berat apa emang Tuhan ada berapa Andi bilang? Berat ini saudara, sulit ini saudara. Biar bagus diskusinya, Dis. Iya, makanya biar diskusi. Oke, gantian nih. Siapa yang ngomong sekarang? Cindy. Saya, Dis. Siapa? Saya mau Enggak, sebentar. Amir, sabar dulu Amir. Siapa ini? Cindy.
Ya, saya ngomong. Tolong jelaskan Aduh. Matius 11. Ini siapa yang ngomong Tolong nih? jelaskan. Ini yang ngomong siapa nih sekarang nih? Saya yang ngomong. Siapa? Cindy. Oke, gimana itu anunya? Oke, Pendapat saya kamu. mau tanya sama Edis, tolong jelaskan Matius 11. Matius 11. Ya, Apa di situ? ya itu kan kitab Anda. Iya, kamu yang tanya apa tentang apa? Tentang Yesus. Apa di situ dikatakan? Kamu bilang Yesus itu yang menciptakan semua langit dan bumi. Dan Yesus itu Tuhan menurut kalian. Terus di sini Matius 11, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan, bukan Yesus yang menciptakan. Yesus itu manusia. Mana di situ Jelaskan mana? itu. Coba kau baca dulu aja daripada kau ngoceh terus kau baca. Begini saudara-saudara. Baca Matius 11. Oke, kalau kau nggak mau baca berarti kau di bawah saja. Silakan. Hidup ini di sini. Apanya? Ini yang namanya Dajjal di dalam Al-Qur'an, Dajjal hidup. Masa karena kau tidak bisa menjawab langsung putus asa seperti itu, Amir kan? Dajjal hidup. Kenapa kamu putus asa seperti itu? Ayo saya tanya sama kamu, ayo. Janganlah putus asa, saudara. Ya, tidak boleh putus asa, saudara. Ayo. Jangan putus asa seperti itu, Amir kan? Ayo, betul tidak? Bahwasanya Tuhannya Muhammad tiada lain kecuali menuruti hawa nafsu Muhammad. Betul tidak? Yesus Kristus. Pilih A, B, C. Siapa Tuhannya kamu itu? Ditanya apa, dijawab apa, kau muter-muter kesana dan kemari. Yang kalian bahas, kalian seneng banget sih dengan tema ini. Seneng banget kalian dengan tema ini. Masa tiap hari mau kita ulang-ulang lagi tema yang ini? Bentar, saya tampilkan di layar ya. Lain-lain. Kita cari lain lagi. Iya, temanya dari dulu ini aja terus. Kenapa? Ini loh nih. Kalian seneng temanya ini terus. Emang Tuhan kalian udah ketemu siapa? Sampai hari ini belum ketemu Tuhan kalian yang mana? Gimana? Tuhan. Jadi Bang Edis, abang kayak udah pernah ketemu sama Yesus. Satu-satu. Siapa yang lagi ngomong ini? Satu-satu. Siapa yang mau ngomong? Yesus rupanya. Yang mau ngomong siapa ini? Ali Usman. Ya, pertanyaanmu apa Ali Ya, Usman? Abang bilang tadi udah pernah ketemu Tuhan kan? Emang abang udah pernah ketemu sama Yesus? Aku tanya. Udah ketemu siapa maksudnya? Udah ketemu Tuhan? Udah pernah ketemu sama Yesus, bukan? Udah pernah ketemu sama Yesus? Iya. Kapan saya ngomong gitu? Belum kan? Tadi abang bilang, Kapan saya ngomong gitu? abang bilang kami emangnya udah pernah ketemu sama Tuhan kan? Aduh. Abang udah pernah ketemu sama Yesus. Udah Usman, kau dibawa dulu. Kau belajar bahasa dulu yang benar. Kau datang mabuk kau itu. ya kan saya menjawab. Sungguh sulit memang saudara ini. Berat ini berat. Pernah Isra Mi'raj ya, udah pernah ketemu Tuhan. Tuhan itu kan dalam konteks manusia bang itu. Kalau Tuhan itu kepada Tuhannya. Abang tanyakan konteksnya Tuhan. Jadi Iya siapa Tuhan kamu siapa? Kalau Tuhan nggak ada bang. Berarti nggak bertuan. Nggak bertuhan. Tapi berketuhanan. Satu-satu lah, jangan disebut. Satu aja dis, satu aja. Ini siapa yang ngomong ini? Si Aceh Kalimantan itu. Ini saya Aceh Kalimantan. Suaramu agak jauh bro, coba mendekat dulu ke mikrofonmu. Ya. Coba mendekat dulu ke mikrofonmu, coba. Sampai hari ini belum ketemu tuannya orang Islam siapa? Ini tema di mana akalmu bisa keluar ini tema. Sampai hari ini orang Islam belum ketemu siapa tuannya. Kalian orang Kristen nih. Tuh kan marah-marah. Ditanya siapa tuannya langsung meninggal. Coba Aceh Kalimantan, siapa tuanmu? Tuhan saya Allah. Siapa tuanmu? Kau bisa baca enggak? Allah, Tuhan saya Allah. Tuh kan. Coba kau baca dulu tulisannya. Coba kau bisa baca enggak? Baca tulisan itu dulu. Tuhan saya Allah. Ya, buta huruf, kalau buta huruf di bawah. Pokoknya kalau ditanya siapa tuannya bingung pokoknya. Tuhan Islam itu tidak mengenal Tuhan. Sampai hari ini belum ketemu siapa tuan kalian. Sungguh kalian ini termasuk orang-orang yang nekat. Tuhannya Edis itu sudah ketemu sampai sekarang tak? Siapa sebenarnya Tuhan Edis? Ayo. Tuhan saya? Iya. Oh ya jelas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wah, enggak nanggung-nanggung sekalian tiga.
Oh ya nggak apa-apa, daripada Tuhanmu dua gimana? Yang satu sudah mati, sampai sekarang masih di kuburan gimana? Bang, boleh tanya nggak bang? Abang ini Kristen dari lahir atau emang baru-baru aja? Kristen dari lahir. Kristen dari Langsung lahir. ya. Sama saya juga Islam dari lahir. Ini tapi pernah nggak Anda meragukan keyakinan Anda sendiri? Terus Pernah tidak saya meragukan gimana? Ya, pasti pernah lah di sini. Inilah agama kan. Saya bahkan saya pernah saya jadi seorang ateis, saya pernah. Ya, dari lahir kan kita kan, saya sama juga, saya Islam dari lahir, Anda juga Kristen dari lahir. Pernah nggak saya ditanya, pernah nggak abang ini meragukan keyakinan abang sendiri? Sudah saya jawab Ya tadi. pernah lah bang, katanya tadi. Tadi sudah saya jawab. Tadi itu. Bang Hos. Udah jawab tadi itu. Anda belajar ke Islam atau ke agama lain nggak? Maksudnya bukan. Saya belajar Islam, Yahudi, Kristen. Kurang lebih saya pelajari selama 13 tahun saya pelajari, saya dalami seperti itu. Coba Anda mengaji. Satu-satu lah ngomong, kan ngomong semua satu-satu, yang ngomong siapa ini? Satu-satu lah. Coba Anda mengaji. Mau Ya, bilang ngomong semua di sini. Kasihlah waktu bang, gantian. Kita berhadapkan di sini. Orang ini berhadapan. pembohong ini. Di pagi. Bang Hos, aku mau bertanya Bang Hos. Boleh kamu bertanya? Sebentar, saya bikin dulu formasinya. Ini formasinya kayaknya kebanyakan ya, sebentar. Iya Bang Hos. Sebentar, saya bikin formasinya dulu ya. Saya bikin formasi begini aja. Oke, begini. Iya Bang Hos, mau bertanya nih, boleh nggak nih? Ya silakan, Dede Herdiana, Muslim ya. Ya, insya Allah saya Muslim yakin. Kalau Tuhannya Bang Hos itu Yesus ya? Benar. Yesus itu keluar dari rahimnya Bu Maria kan? Benar, tubuhnya benar ketika dilahirkan. Kenapa bukan Adam saja yang dijadikan Tuhan, Bos? Kenapa bukan Adam saja yang saya jadikan Tuhan? Karena Adam meninggal dunia, ngapain meninggal dunia dijadikan Tuhan? Yesus juga meninggal dunia, Bang Hos. Oh, Yesus bangkit dong, mengalahkan maut seperti itu. Kalau ini Maria, mana ada? Yesus itu kan di. Ini suara siapa yang berisik-berisik ini? Aduh. Bang Hos. Ya silakan. Yesus itu kan kalau di pemahaman umat Islam itu kan itu Nabi Isa. Nggak ada Yesus itu Isa. Kamu nih jangan mimpi di siang bolong lah, Dede. Itu di pemahaman umat Islam. Di mana bohong? Di mana Quran mengatakan bahwa Yesus itu Isa? Oh, banyak keterangan-keterangan. Iya, di surat berapa ayat berapa? Iya itu Yesus, silakan boleh dibuka surat Maryam. Surat Maryam berapa? Saya sudah baca Quran 100 kali. Yang mana? Kalau nggak salah ya 51 silakan buka. Saya di situ nggak bisa ngaji. Bacaan terjemahan saja. Di Quran surat berapa ayat berapa? Dari tadi saya minta Quran, kalian ini belit-belit aja loh. Di Quran surat berapa ayat berapa? Kalau Isa itu Yesus. Orang kalian aja nggak pernah buka Quran, Quran aja nggak punya, nggak pernah dibaca kok. Ya gimana Pak Reza? Silakan. Apa kabar Pak Reza? Selamat siang bang, kabar sehat bang. Kabar sehat. Gimana Pak Reza? Apanya bang? Saya baru nyampe itu bang. Gimana, banyak yang nggak? Banyak yang ngancam-ngancam atau kamu ini Islam gimana kok menuhankan Muhammad, gitu banyak nggak? Alhamdulillah banyak bang. Banyak. Terus apa jawaban Pak Reza? Ya tetap saya bilang bang, ya, itu kan paham saya. Keyakinan saya bilang gitu. Tuh. Nah mereka ini nggak sadar-sadar kalau menuhankan Muhammad. Ini si Dede, Andi Setiawan, mantanmu ini gimana nih Pak Reza? Saya itu tidak menuhankan Muhammad Pak Bos. Gimana itu Pak Reza? Dia nggak sadar-sadar, itu penyebabnya apa Pak Reza? Tadi bang, mungkin beliau ini kurang paham, belum memahami ya kan. Dan yang itu yang pertama, yang kedua mungkin beliau ini merasa segan ataupun bisa jadi takut seperti saya ini yang saya alami sekarang kan. Banyak saudara-saudara itu yang mengatakan saya itu yang kafir lah, yang beginilah, yang begini gitu. Dan banyak yang mengucapkan saya sekarang. Boleh saya bertanya nggak? Ini saya beralih ke Pak Reza ini. Anda benar menuhankan Muhammad? Iya bang. Islam? Alhamdulillah. Alhamdulillah Islam ya. Iya. Bisa ditunjukin KTP-nya bang? Spill aja. Itu saya rasa
Nggak boleh loh bang kalau kita Coba baca syahadat bisa bang, baca syahadat bisa, coba baca Agamanya aja ya, agamanya. Kenapa bang? Pak Reza baca coba baca syahadat. Kalau Islam. Anda syahadatnya gimana kalau Islam menuhankan Muhammad? Pak Reza bukan Islam kan? Tadi Islam. Kan semua bertanya, siapa yang didengar? Ya dulu bang, satu bang, buat semuanya. Gini, saya kan minta spill KTP, katanya nggak boleh. Mungkin ada kebijakan dari TikTok nggak boleh ya? Saya paham. Iya bang, iya pas. Terus syahadat Anda gimana kalau Anda menuhankan Muhammad? Dia begini bang ya, makanya saya itu paham saya itu mengatakan di terkait syahadat yang abang katakan itu, saya mengutip dari syahadat itu tadi bang ya. Kalau kita bersyahadat sebagai seorang muslim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah di situ kan ada artinya. Terus artinya gimana? Aku bersaksi kan tiada Tuhan selain Allah. Nah, di sini bang. Terus ini kan kita maknai aku bersaksi tiada. Arti tiada ini bang. Di sini saya kutip bang ya. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, kan begitu. Berarti Allah itu tidak bisa kita kategorikan sebagai nama Tuhan bang. Ya Allah Esa tak bisa diganti-ganti namanya bang. Tak bisa kita ganti namanya menjadi Tuhan. Gagal paham kau bang. Itu paham saya bang. Ya, biarkan dulu bang. Saya kan. Biarkan dulu biar. Oke terus. Nah jadi kan sesuai dari pertanyaan bang host, pertanyaan beliau kepada saya dan pertanyaan beliau berdasarkan narasi-narasi yang disampaikan oleh host. Saya menjawab sesuai pertanyaan loh bang. Makanya saya itu sebagai orang manusia selalu pertahankan sikap jujur. Apa arti jujur itu? Berarti kebenaran yang harus kita katakan begitu. Beliau bertanya. Benar. Yang ditanya, contoh gini bang, contoh kecil. Teman-teman yang kasih mawar, terima kasih. Silakan muslim yang lain datang kemari jawab. Buktikan kalau kamu tidak menuhankan Allah dan Muhammad secara bersamaan. Yuk. Tidak ada yang menuhankan Muhammad. Siapa ini muslimin? Oke muslimin, saya tanya dulu sama kamu. Siapa yang harus lebih kamu taati, Allah atau Muhammad? Allah. Berarti Muhammad gak usah ditaati? Ditaati sebenarnya. Aduh, siapa yang harus lebih kamu taati antara Allah dan Muhammad? Allah. Oh bukan, berarti Muhammad gak perlu kamu taati? Muhammad itu nabi. Ditaati yang ditanya apa? Udah kau tidur di bawah. Yang ditanya apa? Muhammad itu nabi. Yang ditanya apa? Saya nggak tanya Muhammad itu mau tukang jualan pisang goreng, mau dia sih, bukan itu yang saya tanya sama kamu. Gimana nih Pak Reza? Menyadarkan saudara-saudara Anda sesama muslim ini gimana Pak Reza menurut Anda? Kalau masalah ketaatan kan itu ada dasar hukumnya Kang. Harus sesuai dengan perintah Quran. Sebentar, ini saya bikin formasi anu aja lah, ini karena nggak jelas begini. Saya bikin formasi anu dulu ya, saya bikin formasi ini ya, karena kayak gini jadi nggak jelas ini diskusi kita teman-teman. Pak Sopi monitor. Ya. Aku bikin formasi dulu debat sama muslim ya Mbak Sopi ya, di bawah dulu ya. Iya. Oke. Sorry ya Mbak Sopi ya. Sebentar, ini formasinya kita rubah dulu ya teman-teman ya. Sebentar, siapa ini kira-kira yang menghadapi saya ini? Coba mantanmu di bawah dulu. Aku bikin 2 lawan 1 ya. Sebentar. Kirzan. Coba 2 lawan 1 yuk. Silakan. Dede Herdiana dan Pak Reza. Pak Reza muslim mengaku menuhankan Muhammad. Dede Herdiana masih munafikun, tidak mau mengakui Muhammad tapi dalam hatinya menuhankan Muhammad. Silakan. Jadi begini Kang ya. Boleh kalau kan saya sebagai muslim gitu ya, kan segala sesuatu itu kan ketika masalah ketaatan itu kan harus dilihat dari sumbernya gitu. Apa sumbernya? Yaitu Quran gitu. Ketika Quran berbicara ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulul amri minkum. Kan itu yang harus kita taati kan ada 3 Bang. Kalau di Quran gitu ya. Yang pertama itu adalah Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman, dan tanda kutip tuh orang-orang yang beriman itu yang ya, tapi kalau kamu harus mendapati perselisihan di antaranya, maka harus kembalikan kepada siapa? Masalahnya sampai sekarang antara Allah Rasul dan antara Allah dan Rasul. Sebentar, beda. Gini, ketika kamu mendapati perselisihan, maka harus kamu kembalikan ke siapa?
masalahnya tidak ada perselisihan Aduh. Menurut ayat itu, coba baca itu sampai selesai. Baca. Atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum, langsung lanjutannya apa? Nah itu ketika ada perselisihan kan Nah, ketika ada perselisihan, maka kamu kembalikan ke siapa? Perselisihan itu di tingkat orang yang beriman, bukan di tingkat rasul, Bang. Iya, ketika ada perselisihan di antara alim ulama, di antara amir, harus kamu kembalikan ke siapa? Ya kepada Allah kalau misalkan ada perselisihan. Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, berarti siapa yang paling tinggi? Ya sebagai Allah, kan Allah memberi yang Allah dan Rasulnya. Udah dibilang kan kamu itu, aduh gimana sih kamu itu? Selalu Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Gimana sih kamu itu? Sepakat. Aduh, sulit benar kamu itu. Allah dan Rasulnya itu tidak ada yang bertolak belakang, Bang. Oke, sekarang saya tanya, Allah memerintahkan di dalam Quran untuk mengatakan yang benar, betul atau tidak? Betul. Di Quran surat berapa? Al-Haqqu. Kalau ayatnya saya nggak hafal, tapi mungkin. Oke, dikatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah qaulun sadida, katakanlah perkataan yang benar, betul? Betul nggak? Betul. Oke, dalam hadis boleh nggak berdusta? Ya boleh lah. Di dalam hadis Muhammad Rasul membolehkan umat Islam berdusta dalam 3 hal. Yang 3 halnya apa, Bang? Ya, yang jelas membolehkan berdusta dalam 3 hal. Itu yang mungkin yang 3 halnya itu kan sifatnya negatif, boleh aja. Oke, berbohong dalam 3 hal itu sama saja mengatakan yang benar nggak? Maksudnya yang 3 hal itu apa dulu? Nah, kalau orang awam kamu dibawa dulu. Orang awam aja. Kapan gitu ketemu sama yang ini? Ya gimana Pak Reza ini, Pak Reza? Ya Bang, gimana Bang? Ardiansyah. Ya, Bang. Muslim. Ya. Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Ya gimana Ardiansyah? Apanya yang gimana, Bang? Sudah barusan datang atau sudah dari tadi nyimak atau bagaimana makanya ini? Ya saya sebenarnya sudah dari tadi nyimak. Ya bagaimana, makanya saya tanya bagaimana yang tadi itu gitu loh. Ya yang mana dulu ini, Bang? Kan banyak sekali itu pertanyaan abang itu. Cuman satu aja, kenapa kamu masih munafik dari menuhankan Muhammad? Di hatimu menuhankan Muhammad tapi di mulutmu tidak. Pak Reza ini Muslim, dia sudah mengakui menuhankan Muhammad, kenapa kamu masih munafik? Mana sih? Pak Reza menuhankan Muhammad? Ya Bang. Oh iya tuh, sekarang Ardiansyah, kamu mau jujur seperti Pak Reza apa mau munafik? Enggak, di sini saya mau tanya dulu sama Bang Reza, atas dasar apa Bang Reza menuhankan Rasulullah SAW? Oke Bang, terima kasih. Tadi udah saya jawab Bang, dasarnya. Nah, paham saya itu sudah saya sampaikan tadi. Kalau memang betul Abang dari tadi menyimak, tentunya Abang sudah dapat, sudah paham dong. Enggak, masalahnya saya baru Bang bergabungnya tadi, hanya dengar sepotong-sepotong aja. Silakan Pak Reza. Nah, jadi gini Bang ya, paham saya itu kita kembali aja lah cerita lagi ya. Terkait masalah saya itu menuhankan Nabi Muhammad itu tadi Bang, alasannya ya yang jelas karena dasar cinta dan sayangnya saya kepada Nabi Muhammad SAW, saya berhak dong, pribadi saya berhak dong untuk menuhankan Nabi Muhammad tersebut. Dan pun saya itu tidak pernah mempengaruhi ataupun mengarahkan orang lain untuk sepaham dengan saya. Itu paham saya loh gitu. Dan di sini paham saya itu perlu saya sampaikan. Tanpa adanya Nabi Muhammad, saya tidak akan pernah kenal dengan agama Islam ataupun Al-Quran. Saya tidak akan pernah. Dan seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi kalau memang Nabi Muhammad tidak ada, namanya yang ada hanya Tuhan yang diyakini oleh Bang Hos, bisa jadi saya ke sana gitu loh. Jadi disinilah rasa syukur saya itu, saya bisa mengenal Islam karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Dan salah satu lagi, di dalam kita beragama Islam, baik itu di bermasyarakat ataupun di dalam sholat, kita itu selalu mengingat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita meminta, memohon, kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumil mahsyar kelak nanti, gitu loh Bang. Jadi ini keterkaitannya antara Allah dan Nabi Muhammad. Oke, seperti yang kawan-kawan tadi sampaikan, ini bedanya ada, itu memang jelas ada sih bedanya. Siapa sih yang mengatakan itu tidak ada? Dan saya itu tidak pernah mengatakan Muhammad itu adalah Allah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah. Saya nggak pernah mengatakan itu. Allah ya Allah. Allah itu Esa, tidak bisa diganti-ganti nama. Nah itu menurut paham saya Bang.
terkait dengan syahadat bagi kita Islam. Kalau seperti itu berarti Bang Reza ini ya tidak menjadikan Rasulullah SAW itu setara dengan Allah, begitu maksudnya, Bang? Disinilah makanya saya perlu kasih tahu kepada kita semua teman-teman muslim. Makanya sebelum kita ditanya Bang, kita lihat dulu, kita teliti dulu, telisik dulu apa pertanyaan tersebut. Jangan kita langsung sempoyongan, langsung mengasumsi pendapat kita langsung. Kita lihat seperti tema yang dibuat oleh host ini. Coba Abang secara jujur lihat dan baca dan simak apa arti daripada pertanyaan host ini. Mungkin Abang tahu apa jawabannya, tapi jawaban jujur ya Bang ya. Iya. Coba Abang simak, teliti apa pertanyaan dari Bang host ini. Begini Bang ya, kalau definisi Tuhan, ya kita menyembah Tuhan itu sendiri Bang. Nah, ketika nggak nyambung juga Ardiansa ini. Ardiansa, coba kamu baca dulu pertanyaannya itu. Iya, sekarang gini, saya mau jelaskan dulu. Gini. Ini Pak Reza ini, dia Muslim, dia mengaku menuhankan Allah dan menuhankan Muhammad. Cara menuhankan Allah itu dengan cara menuhankan Muhammad. Nah, sekarang kamu saya tanya dulu, kamu bisa baca nggak? Ya bisa. Silakan dibaca. Nah, buktikan Anda dan Muhammad. Oke, sekarang saya tanya dulu. Kalau saya tanya dulu. Kalau saya menuhankan Allah, enggak, saya tanya gini loh, apa buktinya kalau kamu menuhankan Allah itu buktinya apa? Ya, buktinya saya menaati Allah. Apa? Ya, buktinya saya menaati Allah. Ya, menyembah Allah itu ngapain? Tidak menuhankan. Menyembah Allah itu ngapain? Menyembah Allah itu ngapain? Pertanyaan Abang ini sangat simpel ya kan? Kamu aja ditanya menyembah Allah ngapain, bingung. Saya menyembah Allah karena iya, menyembah Allah itu ngapain? Ngapain menyembah Allah itu? Ya karena menyembah Allah itu. Ya karena Oh, bengak bener orang ditanya menyembah Allah ngapain kok, karena bengak kok, bengak. Di bawah kok. Yang dungu-dungu setengah mati, dungunya di bawah. Menyembah Allah itu ngapain? Karena dia memerintah. Ngapain menyembah Allah itu perbuatan apa? Kok karena disuruh. Minumin air comberan itu kalau kayak gitu caramu. Al-Barkani. Halo. Muslim. Sudah menyimak dari tadi? Menyimak. Oke. Apa buktinya kamu tidak menuhankan Allah dan Muhammad? Saya nanya dulu, apa Muslim nggak? Kristen. Pak Reza yang Muslim, dia menuhankan Muhammad. Pak Reza Muslim, dia sudah mengaku menuhankan Muhammad. Tinggal kamu yang masih munafik. Ayo. Kalau ngomong hati-hati, jangan bilang orang-orang munafik loh. Oke, kita buktikan kamu munafik atau enggak. Sekarang saya tanya, buktikan kalau kamu tidak menuhankan Allah dan Muhammad. Ya karena kamu bukan orang Muslim, itu jawabnya mau gimana? Ya, kau tidur di bawah. Tidur kau di bawah sana, nggak bisa jawab kok kan? Muter aja. Orang ditanya apa, yang dijawab apa, muter. Kau aja bingung menuhankan Allah itu ngapain? Muhammad Ali. Ya bang, Islam bang. Oke, sudah nyimak dari tadi? Baru nyimak nih bang. Oke, coba silakan baca. Buktikan Anda tidak menuhankan Allah, dan Anda tidak menuhankan Allah. Menyebut Muhammad nggak? Siapa di hadapanmu waktu itu? Apa? Kamu bersujud di hadapan Allah, kepada Allah gitu? Iya bang. Oke. Itu kamu hanya berkomunikasi Tidak. Yakin kamu? Oke, baik. Hanya kepada Allah atau dan kepada Muhammad. Oke.
Oke, waktu kamu mengucapkan assalamualaikum itu, kah di situ siapa? Waktu saya sholat ya. Kah di situ siapa? Assalamualaikum, salam sejahtera kepada engkau. Engkau di situ siapa? Wahai Nabi Muhammad. Siapa di situ? Nabi Muhammad, Bang. Muhammad. Berarti kau ngomong sama Muhammad nggak? Di atas izin. Berarti kau ngomong tadi. Kau ngomong waktu kau sholat, kau kata-katanya hanya ngomong sholat, kau kata-katanya hanya ngomong juga, Bang. Ngomong sama Muhammad. Berarti sholatmu itu, di hadapanmu itu ada siapa? Ada Muhammad dan Allah, Bang. Iya. Makanya saya bilang kamu itu tidak mungkin kamu itu menuhankanmu Allah saja, harus Muhammad juga. Ya benar, Bang. Sekarang kalau kamu nggak percaya lagi, ya iya harus dua-duanya. Bisa nggak kamu mencintai Allah saja, nggak mencintai Muhammad? Dua-duanya saya cintai, Bang. Iya. Karena cara kamu mentaati Allah itu dengan cara mentaati Muhammad. Cara kamu mencintai Allah itu dengan cara mencintai Muhammad. Betul nggak? Betul sekali, Bang. Ya iya. Masalahnya kenapa sekarang kamu tidak mengikrarkan bahwa kamu menuhankan Muhammad seperti Pak Reza? Takut pasti kan? Karena takut kamu takut orang-orang. Pak Reza coba kamu tanya, apakah Pak Reza Muslim? Apakah Pak Reza Islam? Apakah Pak Reza Muslim? Ya bang, ya bang, ya Islam. Islam. Coba Pak Muhammad Ali tanya dia, apakah dia menuhankan Muhammad? Coba tanya Ali. Apakah Pak Reza menuhankan Muhammad? Ya, alhamdulillah menuhankan, Bang. Tuh, jelas. Iya, Bang. Cukup? Iya, Bang, tapi gini, Bang ya. Oke, itu hak Reza, Bang, ya kan? Saya nggak bisa ngapai hati dia kan, itu udah hak dia juga ya. Tapi kalau hak saya, Allah itu ya Tuhan saya, Nabi Muhammad itu utusan Allah, utusan kayak Allah itu sebagai presiden dan Nabi Muhammad sebagai wakil presiden. Oke, kalau presidennya pergi, berarti yang jadi presiden siapa? Muhammad. Ya iya, berarti Muhammad bisa mengambil alih nggak jabatan Allah nggak? Bisa. Ya iya. Bisa-bisanya kamu bilang gak menuhankan Muhammad kalau gitu, waduh. Contoh nih, presiden sedang meninggal. Berarti yang kamu harus kamu presiden kan siapa? Yang harus saya jadikan presiden ya dipilih lagi dong presidennya, Bang. Iya, wakilnya gimana? Terus dia fungsi wakil itu apa? Wakil itu kan memegang jabatan presiden ketika presiden itu tidak ada. Iya, Bang. Itu kan kalau di dunia, kalau di akhirat beda, Bang. Ya beda bagaimana dong? Ya kan juga bedanya kayak mana? Beda, Bang. Halo Asta. Kalau di dunia ya, Bang. Asta ini Oh, Bang. Gimana? Kalau di dunia presidennya meninggal ya yang menggantikannya wakil presiden. Tapi kalau di akhirat beda, Bang. Allah nggak pernah mati, Bang. Baik, saya tanya sama kamu gini. Muhammad sudah mati? Muhammad sudah mati, ya betul. Oke, ketika kamu mengucapkan salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi Muhammad, di situ mendengar? Ya, Muhammadnya mendengar gitu, Bang, maksudnya. Kamu mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan Nabi itu, Muhammad itu dengar nggak dia? Dengar, Bang. Iya, berarti Muhammad mau mendengar nggak? Nah, mendengar juga, Bang. Ya iya. Tapi kalau abang bilang kan kalau presidennya mati siapa jadi presidennya, pasti Muhammad abang bilang kan. Itu kalau di dunia, Bang. Nah seperti itu. Oke, waktu Muhammad di bumi, waktu Muhammad masih hidup di dunia, siapa yang menjadi Tuhannya orang Islam? Ya Allah lah. Ya Allah, Bang. Oh, tapi gimana cara mentaati Allah itu? Mentaati dia, Bang. Mentaati dia ya kan mentaati Muhammad gimana? Iya. Cara mentaati Allah bagaimana? Sholat.
Bukan caranya mentaati Allah itu dengan cara mentaati Muhammad, betul nggak? Iya bang. Ya iya, makanya saya bilang berarti Muhammad itu adalah Allah yang kelihatan, betul nggak? Dia nggak Allah bang. Muhammad itu, bang. Saya tidak bilang dia Allah, saya bilang dia itu Allah yang kelihatan, betul atau tidak? Abang bilang Meninggal kan? Oke, sekarang saya tanya, kalau kamu menyakiti, sebentar, kalau kamu menyakiti Muhammad, kamu menyakiti Allah nggak artinya? Enggak, tadi awal Sebentar dulu. Kalau kamu nggak percaya Muhammad itu adalah Allah yang kelihatan, nih, kalau kamu durhaka kepada Muhammad, kamu sama aja durhaka kepada Allah nggak? Iya bang, betul. Betul. Kalau kamu menyakiti Muhammad, kamu sama aja dengan menyakiti Allah nggak? Iya bang, betul. Betul. Kalau kamu patuh sama seorang manusia makhluk bernama Muhammad, kamu sama saja dengan mentaati Allah nggak? Iya bang, betul. Betul. Makanya saya bilang sama kamu, lantas bagaimana kamu tidak mengatakan bahwa Muhammad itu perwujudan dari Allah? Tapi kamu nggak sadar gitu loh, masalahnya kamu nggak nyadar. Nabi Muhammad itu mukanya nggak nampak. Iya bang, percaya setengah cahaya Allah itu dikasih kepada Nabi Muhammad bang. Iya makanya saya bilang kamu itu sebenarnya menuhankan Muhammad juga. Enggak, gimana bang. sih kamu? Enggak bang. Ya udah gini. Kalau seseorang dia patuh kepada syaiton, mencintai syaiton, apakah dia menuhankan syaiton? Udah gini aja bang. Sebentar. Kalau ada seorang manusia dia mencintai syaiton, mengikuti syaiton, taat kepada syaiton, patuh kepada apapun yang diperintahkan syaiton, maka apakah dia menjadikan syaiton itu sebagai Tuhannya? Kau yang syaiton. Takut dia menjawabnya sudah. Sungguh sulit ini saudara, kenyataan ini diakui saudara. Bang, itu istri saya bang, marah dia bang, maaf bang. Oke Muhammad Ali, saya tanya kamu dengan jujur, pakai logikamu. Ketika ada seseorang, Bang, payah istri saya bang, saya keluar dulu bang. Iya, katakan kepada dia bahwasanya, hai wanita, akalmu hanyalah separuh laki-laki. Gitu. Oke Bang Reza, gimana Pak Reza? Ada yang mau disampaikan pesan? Oke bang, terima kasih bang. Kalau boleh janganlah dibiarin orang berantem bang. Itu tadi hampir berantem orang itu bang. Karena berat ini Pak Reza, ini berat. Seperti Pak Reza lah, Pak Reza mengakui menuhankan Muhammad. Tapi umat-umat muslim itu kan banyak yang salah paham. Karena memang ilmunya itu tidak dalam seperti Pak Reza gitu loh. Saya nggak berilmu ya dalam kan? bang. Saya orang bodoh loh bang. Iya, tapi setidak-tidaknya Pak Reza itu memiliki sebuah pemahaman yang dalam tentang Islam. Dengan cara apa? Dengan cara mengakui bahwa Pak Reza menuhankan Muhammad. Seperti itu. Begini loh bang, intinya buat saya itu kan di kami agama Islam, setelah akhir zaman ataupun dunia ini nanti, kita katakanlah dulu hari kiamat, di hari pembangkitan nanti, yang kita harapkan itu yang pertama sekali itu syafaat Nabi Muhammad SAW gitu. Iya. Artinya seorang muslim itu hidupnya wajib dikendalikan Muhammad nggak? Ya betul bang. Iya, makanya saya bilang Bang Reza menuhankan Muhammad. Karena apa? Karena hidupnya dikendalikan oleh seorang manusia bernama Muhammad. Kamu harus begini, kamu harus belok kiri, ke kiri. Muhammad bilang kamu belok kanan, kamu harus ke kanan. Kan kamu harus menyerahkan hidupmu dikendalikan Muhammad. Makanya saya bilang Pak Reza, kenapa Pak Reza tidak menyerahkan diri supaya dikendalikan oleh Yesus, oleh Roh Kudus? Tapi Pak Reza malah memilih dikendalikan oleh Muhammad. Kalau Pak Reza mau dikendalikan oleh Muhammad, kan pasti Pak Reza ujung-ujungnya nanti harus pergi ke Mekah. Betul tidak? Betul, alhamdulillah insya Allah. Iya. Dan di Mekah nanti ngapain? Aku nggak sampai ke sana bang. Oke lah Pak Reza, nah, kita sambung dulu dengan muslim-muslim yang lain ya. Oke bang. Oke, terima kasih Pak Reza. Kita sambung muslim-muslim yang lain ya. Kita kasih semangat dan tepuk tangan dulu kepada Pak Reza, saudara-saudara. Berat ini, berat saudara-saudara. Sungguh sulit berat saudara-saudara. Ya. Berat saudara-saudara, berat. Terima kasih teman-teman yang kasih gift, yang kasih banyak. Ya. Cikgu Muslim. Cikgu Muslim? Ya, Muslim. Oke, Asta Muslim? Muslim. Ya, silakan buktikan bahwa kalian tidak menuhankan Muhammad. Yuk.
Tanya ke siapa dulu? Ya Bang. Kayak gini. Asta, kita logis-logis nih orangnya. Asta ini agak mendingan gini. Gini Asta. Kalau seseorang dikendalikan oleh hawa nafsunya, maka orang tersebut menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Setuju? Iya, garis bawah dulu dong. Setuju. Aduh, jangan mutar-mutar. Saya tidak mau. Kalau nggak setuju bilang nggak setuju. Kalau setuju bilang, Cikgu bilang setuju. Oke, mantap Cikgu. Oke Cikgu. Kalau seseorang dikendalikan oleh syaiton nirozim, maka orang tersebut dapat dikatakan menjadikan syaiton itu sebagai Tuhannya. Setuju? Betul. Baik. Jikalau seseorang dikendalikan oleh Allah, hidupnya dikendalikan oleh Allah, maka orang tersebut telah menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya. Setuju? Setuju. Nah, oke. Sekarang saya tanya, sebagai seorang Muslim, bukankah seorang Muhammad yang mengendalikan hidupmu? Nabi Muhammad sebagai ikutan kami. Iya, artinya kau harus ikut Muhammad kan? Muhammad bilang kiri, kau kiri. Muhammad bilang kanan, kau kanan. Iya, makanya saya bilang kau dikendalikan Muhammad. Pertanyaan saya, kenapa kau tidak ngaku bahwa kau menuhankan Muhammad? Bukan. Kenapa enggak kau menuhankan Muhammad? Saya bagi paham kau aja. Dalam Islam dia cukup jelas. Kami tahu yang mana Tuhan kami, yang mana Rasul kami. Cikgu dengar Cikgu, dengar pelan-pelan Cikgu ya, Cikgu pelan-pelan, jangan emosi, renungkan baik-baik ya. Nanti suatu saat kamu akan sadar. Ini, Cikgu, kau menjadi Islam harus hidup dalam suatu keadaan dikendalikan oleh Muhammad. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Nah, tadi sudah aku bilang. Sebentar, tadi sudah aku bilang. Sebentar. Jangan kau panik. Tadi kau sudah bilang. Seseorang yang dikendalikan sebentar. Seseorang yang dikendalikan hawa nafsunya. Tadi kamu sudah jawab. Oh iya, berarti hawa nafsunya itu Tuhannya. Nah, kamu tadi sudah mengakui kau dikendalikan Muhammad. Hidupmu dikendalikan oleh Muhammad yang di kuburan sana. Kenapa kau malu-malu mengakui bahwa kau itu sesungguhnya menuhankan Muhammad? Bukan soal malu. Kami ini karena malu kau takut sama khalayak. Ini kami lagi malu. Sungguh kamu takut kepada khalayak. Bukan soal takut, ini. Kenapa kau tidak mengakui Muhammad itu sesungguhnya adalah Tuhanmu? Bukan. Ini begini saya bagi tahu kau. Kami malu. Tadi kau sudah akui jika seseorang dikendalikan hawa nafsunya, maka orang tersebut menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Sekarang kamu dikendalikan oleh Muhammad. Buat kami malu ini. Tapi kamu tidak mau mengakui menuhankan Muhammad. Mengakui Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Tapi kami malu macam umat Kristen yang tidak boleh bezakan yang mana Tuhan, yang mana utusan. Kami cukup jelas. Yang mana Tuhan? Kau saja tidak bisa bedakan yang mana utusan, yang mana Allah. Coba. Oke, saya tes kamu. Saya tes. Saya tes kamu. Saya tes. Sebentar. Saya tes kamu. Apakah kamu bisa bedakan Allah dan Muhammad? Sebentar. Sebentar. Saya tes kamu. Apakah kamu sesungguhnya orang yang tidak bisa membedakan Allah dan Muhammad? Tes ya. Kalau kamu menyakiti Muhammad, maka sama saja tidak kamu dengan menyakiti Allah. Kalau kamu durhaka kepada Muhammad, maka sama saja tidak kamu durhaka kepada Allah. Ayo jawab. Nyalakan mikrofonmu, jangan kau ngoceh terus. Inilah, udah panik, emosi, tegangan tinggi, orang dibisukan dia tidak sadar lagi. Cikgu, kau itu dibisukan. Pasti dia lagi ngomong. Kata dia. Kedengaran Cikgu. Ya silakan, Asta. Oh ya. Gini, kalau kamu menyakiti Muhammad sama nggak dengan menyakiti Allah? Iya. Kalau kamu durhaka kepada Muhammad, kamu sama saja durhaka dengan kepada Allah nggak? Iyalah, sama aja dengan saya durhaka kepada Allah. Berarti Muhammad itu sama saja dengan gambarnya Allah nggak? Berarti orang tua saya juga gambarnya Allah gitu maksudnya? Karena Aduh. Di mana dalilnya kalau kau menyakiti orang tuamu sama saja kamu menyakiti Allah? Ada dalilnya sukhatu wa sukhtul walidain. Surat berapa ayat berapa? Enggak, itu hadis. Makanya saya bilang kitab sucimu itu diganti dulu. Setiap hari Quranmu nggak pernah kamu pakai. Ya ada di hadis juga ada. Oke, kitab sucimu apa? Apa kitab sucimu? Ya di surat Al-Isra juga ada. Di surat Mana surat Al-Isra mana?
Iya. Ahli surga berapa? Jadi kalau di tempat Kristen itu aduh. Tuhan gitu ya. Nggak, maksudnya saya tanya itu sebelum saya buka kitabnya, buka di ayat Al-Quran. Jadi kalau menyakiti bapak ibu itu menyakiti Tuhan apa tidak gitu loh? Enggak. Disuruh menghormati orang tuamu, dikatakan seperti itu. Nah, karena di dunia ini banyak juga orang tua yang dia itu nggak beres. Contoh, ada orang tua yang menjerumuskan anaknya menjadi pelacur, ada. Iya, kalau orang tuanya baik, orang tuanya. Ya berarti nggak bisa dikatakan mematuhi orang tua itu sama aja dengan ini. Tapi kita itu disuruh menghormati, hormatilah ayahmu dan ibumu Ya, supaya kalau lanjut kita umurmu. mengingkari orang tua, menyakiti orang tua, yang baik loh, orang tua yang baik itu. Wah, orang yang baik. Gini loh, makanya gini. Kamu itu sebenarnya dikendalikan oleh orang yang bernama Muhammad. Cuman kamu nggak nyadar itu loh. Kalau saya meyakini saya dikendalikan oleh Tuhan saya, termasuk ketika saya patuh kepada orang tua saya, itu bukan berarti saya dikendalikan oleh orang tua saya. Oke, sekarang saya tanya, gini Asta, kau bohong, gini loh. Kalau orang tuamu menyuruh kau menceraikan istrimu, lalu istrimu kau diminta sama dia, kau kasih nggak? Ya enggak dong, karena kalau Muhammad sebentar. Kalau Muhammad menyuruh kau menceraikan istrimu, lalu istrimu dikasih Muhammad, kau patuhi nggak? Nah, jangan framing. Bukan ada suratnya di sebentar saya tanya sama kamu. Dengarkan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Di situ Muhammad punya anak namanya Zaid. Zaid punya istri namanya Zainab. Betul tidak istrinya Zaid diambil sama Muhammad? Enggak, karena dia sekarang saya tanya. Saya bacakan ayatnya. Al-Ahzab 36. Kamu ini sembarangan. Berani kamu membantah Muhammad kamu? Iya, jadi ini loh Nabi Muhammad. Bentar, saya bukakan ayatnya. Iya, saya tuh kamu udah usah buka ayatnya, saya bisa langsung saya baca. Al-Ahzab 36. Saya buka Al-Quran, saya bisa bacakan bunyinya. Al-Ahzab 36 nih. Saya bukakan sama kamu ayatnya nih. Al-Ahzab 37. Nih, saya bukakan sama kamu nih. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Tuh. Ya, jadi gini. Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau kamu disuruh Muhammad menceraikan istrimu dan istrimu supaya jadi istrinya Muhammad, kau harus patuh nggak? Disuruh? Kau harus patuh nggak sama Muhammad? Saya bukakan Al-Ahzab 36. Dengarkan. Al-Ahzab 36. Dan tiadalah patut bagi seorang laki-laki yang mukmin, dan tiada pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah telah menetapkan suatu ketetapan, maka akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Tuh. Iya, kalau yang sekarang kamu saya tanya, dengarkan. Bisa nggak seorang muslim membantah seorang manusia yang bernama Muhammad? Bisa tidak? Ya kan gini lah ya. Meninggal. Kau tidak boleh membantah Muhammad, sedangkan kau boleh membantah orang tuamu. Contoh. Dengarkan. Kalau orang tuamu dengarkan. Kalau orang tuamu menyuruh kau menceraikan istrimu, apakah harus kau ceraikan? Enggak dong, enggak harus. Iya, kalau Muhammad menyuruh kau menceraikan istrimu, aku harus kau lakukan enggak? Enggak harus juga, enggak harus. Saya bacakan lagi. Dan tiadalah patut bagi laki-laki mukmin, dan tiada juga bagi perempuan mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Kau nekat sekali menentang Muhammad. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang durhaka. Ya, jadi coba kita gini ya. Jadi kalau dalam Islam, sejarah Islam ya, sahabat itu biasa beda pendapat dengan Nabi Muhammad. Sahabat itu sering tanya begini. Kamu itu tidak boleh menentang Muhammad, karena Muhammad dan Allah itu. Dengarkan. Siapa yang menetapkan ketetapan? Tuhan dong. Allah dan Rasulnya. Nabi itu ketetapan Nabi. Allah dan Rasulnya. Ini loh. Jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan,
Iya, ketetapan Rasul itu adalah ketetapan Tuhan. Jadi Nabi Muhammad. Makanya di sini Muhammad dan Allah itu jadi satu, Asta. Gini ya, Edis ya. Gini Aduh, kamu ini masih saja mengingkari. Dan sungguh kamu itu termasuk orang-orang yang mengingkari. Gini Edis. Contoh misalkan ya Bani Israel pada zaman Musa, ketika Bani Israel mau dikeluarkan dari Mesir ya, boleh enggak orang-orang Bani Israel itu tidak patuh pada Musa gitu loh, punya pendapat sendiri, pendirian sendiri? Gitu. Baik, saya jawab ya. Musa, para nabi dan lain-lain itu melakukan kesalahan, makanya dilarang patuh kepada nabi. Yang harus dipatuhi itu adalah firman Tuhan. Kalau nabi itu berbuat salah, Musa pun Musa itu tahu nggak kamu? Dia dilarang masuk ke tanah perjanjian karena dia durhaka kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dia melanggar kekudusan namanya. Makanya saya bilang, Nabi kalau ngomong taatlah kepada saya, Nabi seperti itu perlu dipertanyakan. Nabi itu nggak boleh gitu ngomongnya. Nabi itu ngomongnya harus taatlah kepada firman Tuhan yang saya sampaikan. Siapa firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu adalah pengejawantahan dari Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan tidak bisa kita lihat. Dia begitu maha besar, tak terlampaui akal pikiran. Yang sampai kepada kita itu adalah firman-Nya. Siapa firman-Nya? Firman-Nya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi kamu masih menolak Tuhan Yesus dengan cara malah mengikuti Muhammad yang di kuburan. Alah, Edis bikin kasihan. Nah, di situ kenapa dia mute, Edis? Tapi enggak apa-apa. Jadi kenapa dia mute, Edis? Ya gini, Edis, tidak pernah ada di dalam ayat apapun bahwa Nabi Muhammad menyuruh manusia, umatnya itu untuk mengikuti Nabi Muhammad secara Edis, coba kau bersihkan hatimu. Oke, baik. Sebentar, Edis, begini, Edis. Coba kau bersihkan hatimu. Kau diam dulu. Asta, dengarkan ini penting ini ya. Bagaimana caranya kamu mentaati Allah kalau kamu tidak mentaati Muhammad? Kalau ada misalnya kalau ada perbuatan-perbuatan Nabi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, firman Allah, tidak akan ikuti, tapi tidak pernah ada gitu loh, karena semua. Oke, saya kasih contoh. Apakah selesai? Jadi gini, mau diralat lagi nih. Asta penuhan Muhammad, dengarkan. Asta yang telah menuhankan Muhammad, dengarkan Asta. Nih, dengarkan ya, dengarkan. Kamu udah mau dengarkan aku, tapi aku suruh dengarkan kamu. Maksudnya biar aku selesaiin dulu gitu loh pernyataanku, nanti silakan dibantah gitu loh. Silakan. Nah, jadi gini loh. Jadi kami itu hanya mengikuti Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dia tidak ikut dengan firman Tuhan, kami tidak boleh mengikuti. Tapi kan gini pertanyaannya kan gini, semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sudah sesuai dengan firman Tuhan, kecuali beberapa yang sudah dikritik oleh Allah sendiri gitu loh. Jadi semuanya sudah firman Tuhan semuanya, karena yang tidak sesuai sudah dikritik oleh Tuhan. Oke, baik, saya jawab. Pertanyaan saya begini sekarang. Apakah Muhammad itu melakukan kesalahan atau tidak? Kalau sebagai manusia melakukan kesalahan, iya. Oh, berarti Muhammad Dwi Natur ini. Ternyata Muhammad memiliki sosok Dwi Natur. Ada Muhammad yang naturnya manusia, ada yang Muhammad bukan naturnya manusia. Sungguh kamu tiada lain telah mengikuti ajaran orang-orang Karesteng. Halo, selamat sore. Selamat sore, ini Muhammad juga namanya nih. Halo Muhammad, sebentar, saya tanya, ini Muhammad udah datang sebentar. Ini Muhammad udah datang nih. Halo Muhammad. Oke. Apa kabar Muhammad? Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, gimana Muhammad? Betulkah bagaimana cara kamu mencintai Allah tanpa mencintai Muhammad? Sebenarnya menurut saya pertanyaan Anda yang bodoh. Loh, kok bodoh? Ya, begini. Karena kamu tidak tahu bahwa Allah dan Muhammad menjadi satu, itu masalahnya. Sekarang saya tanya sama kamu. Gini, sebentar. Siapa yang harus lebih kamu cintai, Allah atau Muhammad? Oke, biarkan saya menjawab sampai selesai, boleh? Simple. Siapa yang harus lebih kamu cintai, Allah atau Muhammad? Ya, tentunya kedua-duanya. Iya, makanya saya bilang kamu itu mustahil patuh kepada Allah kalau tidak patuh kepada Muhammad. Mustahil cinta kepada Allah kalau tidak mencintai Muhammad. Maka kamu kalau kamu durhaka kepada Muhammad, kamu sama durhaka kepada Allah nggak? Ya mesti. Iya, kalau kamu menyakiti Muhammad, kamu sama saja dengan menyakiti Allah nggak?
Betul. Lalu bagaimana kamu bisa memisah-misahkan Allah dan Muhammad? Gimana sih kamu itu? Sebatan Muhammad adalah makhluk, Allah adalah pencipta. Iya, masalahnya Kalau menurut kenapa saya, kamu perlakukan makhluk? Dengar, kenapa kamu memperlakukan makhluk seperti memperlakukan Allah? Tidak ada. Kamu itu sudah memberhalakan Muhammad, mengkultuskan Muhammad. Tuhan gitu loh. Bukan berarti menurut Anda. Kuasanya, Idris. Ya kan? Itu kan menurut Siapa yang harus lebih kamu taati, kamu cintai lebih dari hartamu, anakmu, istrimu, bahkan apapun yang ada di dunia ini? Siapa? Allah Rabbi. Ini pertanyaan yang menjebak. Saya tahu Anda menjebak. Udah saya bilang, gini ya, kamu harus memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah. Gini ya, host, beri saya izin kesempatan berbicara sampai Silakan. saya selesai. Nah, nanti saya dengarkan Anda, saya tidak akan potong. Boleh? Silakan. Oke. Allah Ta'ala itu tetap eksistensinya sebagai Tuhan. Dan besarnya Nabi Muhammad, apapun kemuliaan Nabi Muhammad, dia tetap makhluk, dia sebagai penerima. Saya taat kepada Allah, tak mungkin saya taat kepada Allah tanpa pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Saya taat kepada Nabi Muhammad itu hanya sebagai guru, bukan berarti saya menyembah dia. Oke, ketaatan kamu kepada saya paham. Ketaatan kamu kepada Muhammad itu sama saja nggak dengan ketaatan kamu kepada Allah? Lah itu pertanyaan kamu yang bodoh. Muhammad berkata, dengarkan. Barang siapa yang taat kepada saya, maka dia taat kepada Allah, betul? Bro. Jangan kau malu-malu jawab itu. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sama saja dia taat kepada Allah, betul? Nah, barang siapa yang taat kepada Allah dulu. Salah. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sama saja dia taat kepada Allah. Makanya dikatakan, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran ada ayat pendukungnya. Ayat pendukungnya ada dalam Quran. Sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul itu, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Betul? Itu salah. Oke, coba bukakan baca Al-Maidah An-Nisa 80. Sebentar. Bukakan dulu An-Nisa 80 coba. Kita patuh terhadap perintah Tuhan itu melalui utusannya. Utusannya siapa? Allah. Nabi Muhammad. Oke, kalau kamu patuh sama Muhammad, patuh sama Muhammad artinya kamu sama aja patuh kepada Allah kan? Apanya? Pura-pura bengak lagi. Oke, buka An-Nisa 80. An-Nisa 80. Gini aja lah bro, sebenarnya kau sudah paham. An-Nisa 80, silakan. Kamu pun sudah paham bahwa orang Islam tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Tidak ada. Itu sudah tahu. Pak Reza, teman-teman yang lain mengakui menuhankan Muhammad, cuman kamu yang masih munafik. Tolong Pak Reza kasih naik. Saya tak yakin kalau dia itu orang Muslim. Saya tak yakin. Yang nggak yakin itu karena kamu nggak biasa nonton dia dari awal. Oke, begini saja ya bos ya. Oke. Sekurang-kurangnya saya bangga dengan Tuhan kami yang Maha Agung, Maha Perkasa. Sedangkan Anda An-Nisa 80 kau baca dulu. Yang makan dan berak. Oke, baik, saya tanya sama kamu. Oke, baik, saya tanya sama kamu. Tuhan bisa berak, bisa makan, bisa mincret. Baik, saya tanya sama kamu ya. Kalau sifat Tuhan seperti itu, bukankah tidak terhina? Baik, saya tanya sama kamu. Tuhan makan, bisa sakit perut, bisa mincret. Bayangkan. Sudah, jangan kau ulang-ulang terus. Jangan kau kejang-kejang. Saya tanya dulu sama kamu. Ketika muridnya perlu tiba-tiba sakit. Saya tanya dulu sama kamu. Allah bisa makan nggak? Allah tidak butuh makanan dan tidak butuh apa? Allah bisa makan atau tidak? Allah tidak butuh makan dan tidak bisa makan atau tidak? Tidak butuh makan. Bisa makan atau tidak? Ya jelas jawaban saya tidak butuh makan. Bengak, kau nggak tahu apa yang ditanya. Allah bisa makan atau tidak? Ini terakhir. Kalau kau nggak jawab, kau tidur di bawah. Bisa makan nggak dia? Bro. Pening pala. Bisa makan nggak dia? Bisa makan nggak dia? Saya tanya. Seperti Anda saya tanya, apakah Allah bisa makan? Bagaimana Allah mau makan kalau dia tidak butuh makan? Ya gimana mau makan? Orang dia aja ada aja enggak kok, gimana? Dia itu ada atau enggak, hayalan atau tidak gitu loh. Yang nyata itu hayalan. Anda. Kalau Allah itu bukan hayalan, coba deskripsikan dulu Allah itu. Sebentar. Kau deskripsikan sebentar Muhammad. Dengarkan. Deskripsikan dulu. Gini. Tuhan apa itu? Kalau Allah itu bukan halusinasinya Muhammad, dengarkan. Seandainya Allah itu bukan halusinasinya Muhammad, saya tanya dulu sama kamu, deskripsikan dulu Allah itu seperti apa? Ayo, deskripsikan. Allah tidak diperanakan, tidak beranak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Sebentar. Pokoknya Allah Maha Suci dari segala apa yang dibutuhkan manusia. Bukan seperti Yesus yang butuh makan, butuh tidur. Baik.
Kita beri dia contoh. Kita beri dia contoh, teman-teman. Oke. Kita kasih dia contoh. Oke, kau lihat Hajar Aswad di situ? Kau lihat Hajar Aswad itu? Oke. Oke, apakah dia beranak? Adakah batu beranak? Apakah Hajar Aswad beranak? Apakah itu perlu ditanyakan? Apakah Hajar Aswad beranak? Batu ya tetap batu. Beranak atau tidak dia? Batu tidak ada yang beranak, bro. Tidak beranak. Apakah dia diperanakkan? Dia diciptakan, bukan diperanakkan. Diperanakkan nggak dia? Dia tidak diperanakkan, dia diciptakan. Tidak diperanakkan. Oke, batu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Dia Oke. diciptakan. Apakah dia bisa makan? Tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Oke. Makanya saya tanya, deskripsi Tuhanmu sama persis dengan batu itu? Oh, tidak. Loh, sekarang saya tanya sama kamu, apakah dia beranak? Apakah dia beranak? Apakah dia beranak? Menciptakan. Apakah dia beranak? Memang tidak beranak. Tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak makan. Sama nggak dengan Allah? Ya beda dong. Oh, masih mending batu ini malah kelihatan. Oke, sekarang saya tanya. Sebentar. Batu ini kelihatan. Sebentar. Batu ini kelihatan nggak? Ya kelihatan. Oke, Allah kelihatan nggak? Enggak. Oke, mana lebih hebat, kelihatan sama nggak kelihatan? Hebat nggak kelihatan dong. Hebat nggak kelihatan. Kentut kelihatan nggak? Kelihatan lah. Iya, kentut nggak kelihatan. Kentut kelihatan kalau pakai. Aduh. Sudah saya bilang, kamu itu sedang mendeskripsikan ketiadaan. Kamu mendeskripsikan ketiadaan, gitu loh. Oke, sekarang gini. Buktikan sama saya bahwa deskripsi Allah itu tidak sama persis dengan deskripsi ketiadaan. Deskripsi Tuhanmu itu sama dengan deskripsi tidak ada. Coba, saya tanya sama kamu. Dia tidak seperti apapun, betul? Oke, memang tidak seperti apapun. Tidak seperti apapun. Ketiadaan itu tidak seperti apapun, betul nggak? Iya, betul. Iya sama. Allahmu itu sebenarnya nggak ada, gitu loh. Begini loh. Makanya saya bilang kamu itu menyembah Tuhan yang nggak ada. Begini. Yang sebenarnya nggak ada. Cuman kamu nggak sadar kalau Tuhanmu sebenarnya nggak ada. Yang ada itu siapa? Yang ada itu Muhammad. Kamu itu nggak sadar juga dibilangin. Kamu mematuhi Allah. Yang sebenarnya yang kamu patuhi Muhammad. Kamu mencintai Allah. Sebenarnya yang kamu cintai Muhammad. Itu kan menurut Anda. Kok menurut saya? Coba saya tanya sama kamu. Tugas Allah selain daripada menuruti keinginan Muhammad apa? Allah tidak menuruti siapa-siapa. Nih. Saya kasih kamu hadisnya. Nih. Ini Aisyah yang ngomong. Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu, Tuhannya Muhammad, kecuali sigap menuruti keinginanmu. Coba tunjukkan perbuatan lain Allah selain daripada menuruti keinginannya Muhammad. Bro. Yang ngomong ini dengerin. Kenapa? Yang ngomong istrinya Muhammad sendiri, namanya Aisyah. Apa kata Aisyah? Aku tidak melihat Tuhanmu, wahai Muhammad, kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Coba. Ini Anda sudah lari kemana-mana. Kok lari kemana-mana? Sebentar, saya tanya dulu sama Asta. Sebentar, Muhammad. Membawa Anda menggiring. Muhammad, dengar dulu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria.
Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat. Ya, dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja, supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.